Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dara Ananda Pratyu dari Prodi PGSD 1A. Di sini saya akan sedikit membahas tentang krisis disiplin di sekolah. Ngomongin disiplin di sekolah, kedengarannya simple ya. Tapi gimana kalau ternyata cara kita melihatnya selama ini itu keliru? Hari ini, yuk kita bedah bareng-bareng apa itu krisis disiplin yang sesungguhnya. Dan ini bukan cuma soal aturan, tapi soal masa depan pendidikan kita. Langsung aja kita mulai dengan pertanyaan kuncinya. Disiplin di sekolah itu buat apa sih? Apakah cuma buat mengontrol perilaku anak biar nurut? Atau buat membangun karakter mereka? Kita mau siswa yang sekadar patuh atau siswa yang jadi pribadi bertanggung jawab? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal jadi fondasi seluruh pembahasan kita. Oke, mari kita gali lebih dalam. Kita sering banget dengar istilah krisis disiplin. Tapi, apa sih sebenarnya yang ada di balik itu? Ternyata, ini jauh lebih kompleks daripada sekedar murid yang melanggar aturan di kelas. Jadi gini, kenakalan siswa itu sebenarnya cuma gejalanya aja, puncak dari gunung es. Gejala dari apa? Dari pergeseran sosial yang luar biasa besar. Coba bayangin, ada teknologi, ada media sosial, norma-norma yang berubah, dan bahkan dampak emosional pasca pandemi yang mengubah total cara anak-anak kita berinteraksi dengan dunia. Penting banget buat kita ingat, sekolah itu kan nggak berdiri di ruang hampa ya. Ada banyak banget tekanan dari luar, mulai dari gempuran media sosial, gangguan emosional pasca pandemi yang nyata banget dampaknya, sampai kurikulum yang padatnya minta ampun dan cuman fokus ke nilai. Semua ini bikin metode disiplin yang jadul jadi nggak mempan lagi. Dan ini poin yang serius banget. Kalau pendekatan kita cuma menghukum, dan menghukum, itu bukan cuma gagal, tapi ini bisa punya konsekuensi yang sangat berat seumur hidup bagi siswa. Bahkan, bisa berkontribusi pada apa yang disebut jalur sekolah ke penjara. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau masalahnya serumit itu, kenapa sih metode lama yang cuma ngandelin hukuman itu udah nggak jalan lagi? Pendekatan tradisional itu intinya adalah tentang kontrol dari luar. Ada aturan, ada pengawasan. Kalau kamu melanggar, ya kena sanksi. Udah, sesimpel itu. Tujuannya cuma satu, yaitu kepatuhan. Yang penting nurut, bukan soal membentuk cara berpikir. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Pendekatan lama mungkin bisa bikin anak patuh, tapi kepatuhannya itu rapuh. Patuh karena takut, bukan karena sadar. Yang kita mau kan disiplin yang datang dari dalam, yang langgeng, di mana siswa itu benar-benar ngerti kenapa sebuah aturan itu ada. Bukan cuma tahu apa aturannya. Pertanyaan besarnya sekarang, kalau hukuman aja ternyata nggak cukup buat membangun karakter yang kuat, terus apa dong solusinya? Apa yang beneran ampuh? Disinilah titik baliknya. Kita akan bahas solusi utamanya yang disebut sebagai sebuah pendekatan terintegrasi yang baru. Ini bukan cuma teori loh, ini didukung oleh banyak penelitian. Oke, satu hal yang perlu kita garis bawahi, solusinya itu bukan nambahin aturan lagi. Bikin buku tata tertib jadi makin tebal itu nggak akan menyelesaikan masalah. Itu cuma mengulang kesalahannya yang sama. Jawabannya ada pada sebuah integrasi, sebuah penyatuan antara dua elemen pendidikan yang sayangnya sering banget kita pisahkan. Nah, ini dia dua pilar utamanya. Penting banget yang pertama, pendidikan moral. Ini soal mengapa, kenapa kita harus jadi orang baik. Ini soal menanamkan nilai-nilai seperti empati dan tanggung jawab. Yang kedua, yaitu pendidikan kognitif. Ini soal gimana cara kita jadi orang baik, yaitu dengan skill berpikir kritis, refleksi, dan kontrol diri. Disiplin sejati itu lahir waktu. Mengapa dan bagaimana ini nyambung? Kedengarannya bagus ya di atas kertas, tapi gimana prakteknya di kelas sehari-hari? Yuk kita lihat gimana pendekatan baru ini bisa kita wujudkan. Beberapa contoh praktisnya misalnya, daripada langsung menghakimi, guru bisa ajak siswa diskusi soal dilema etis, atau minta mereka bikin jurnal refleksi diri bahkan lewat proyek kolaboratif. Mereka bisa belajar empati sekaligus berpikir kritis. Pergeserannya jelas banget kan? Dari yang tadinya pasif dihukum, jadi aktif belajar dan berefleksi. Siswa bukan lagi objek aturan, tapi subjek yang bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dan hebatnya, ini bukan cuma teori dari luar negeri, di Indonesia sendiri udah banyak buktinya. Di pesantren misalnya, hubungan antar manusia terbukti lebih kuat dari sekedar aturan tertulis. Penelitian di Aceh juga menunjukkan pendidikan moral itu butuh dukungan dari keluarga dan masyarakat. Bahkan, studi
di tingkat SD membuktikan pendekatan disiplin positif itu beneran bisa meningkatkan nilai moral siswa. Jadi, ini sangat relevan untuk kita. Sekarang, ayo kita zoom out sebentar buat lihat gambaran besarnya. Karena pada akhirnya ini bukan cuma soal disiplin. Ini tentang mendefinisikan ulang apa sih tujuan sekolah itu sebenarnya. Ini adalah pergeseran yang fundamental dari melihat sekolah sebagai pabrik untuk mentransfer pengetahuan menjadi sebuah komunitas untuk pengembangan manusia seutuhnya. Bukan cuma mencetak orang pintar, tapi membentuk manusia. Jadi tujuan akhirnya itu bergeser. Kita nggak cuma mau menghasilkan lulusan yang pintar di atas kertas. Kita ingin membentuk warga negara yang bisa berpikir jernih sekaligus bertindak dengan etis. Individu yang seimbang antara intelek, emosi, dan karakternya. Kutipan yang kuat ini merangkum visinya dengan sangat indah. Pendidikan itu bukan cuma soal bertahan hidup, tapi tentang menjalani hidup yang bermakna. Di mana ada kebebasan, di situ juga ada tanggung jawab. Sekian pembahasan dari saya mengenai krisis disiplin di sekolah. Thank you for your attention and thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.